Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah kota bisa bertahan lebih dari 1.000 tahun? Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah epik Malang, sebuah kota dengan biografi yang wah luar biasa. Jadi, gimana caranya Malang bisa melewati itu semua? Lewat zaman kerajaan, zaman kolonial, revolusi, dan sekarang jadi kota modern yang keren banget. Yuk, kita mulai perjalanan kita buat menggali kisah dari kota yang ada di jantung Pulau Jawa ini. Oke, cerita kita mulai dari jauh banget di masa lalu ya, lebih dari 1 milenium yang lalu. Disinilah semuanya berawal, dengan lahirnya sebuah kerajaan yang kuat dan sangat berpengaruh. Nah, ini dia Kerajaan Kanjuruhan. Anggap aja ini adalah fondasi dari Malang yang kita kenal sekarang. Kerajaan ini bukan cuma kuat secara militer loh, tapi budayanya juga kaya banget. Dan inilah yang jadi cikal bakal dari semua yang akan kita lihat nanti. Dan coba deh perhatiin ini. Lokasi strategis, perdagangan internasional, sumber daya alam yang kaya. Ini semua bukan cuma catatan sejarah kuno loh. Ini tuh udah kayak DNA-nya kota Malang, yang pengaruhnya masih kerasa banget sampai hari ini. Tentu aja, di balik kerajaan yang hebat, ada pemimpin yang hebat juga. Kenalin, Raden Panji, pendiri legendaris kerajaan ini. Dia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, adil, dan benar-benar berjuang buat rakyatnya. Kepemimpinannya inilah yang jadi kunci sukses Kanjuruhan di masa awal. Tapi, ya namanya juga sejarah. Nggak ada zaman kemasan yang abadi. Setelah berabad-abad berjaya, Kanjuruhan mulai berhadapan dengan tetangga-tetangga baru yang, wah, kuat banget. Nah, 3 fase ini nunjukin sebuah cerita penting. Dalam beberapa abad, posisi Malang berubah. Dari yang tadinya penguasa dominan, jadi bagian penting dari kerajaan yang jauh lebih besar, kayak Singosari, terus Majapahit. Disinilah ujian pertama bagi kemampuan adaptasi kota ini. Tapi yang luar biasa tuh ini, walaupun udah nggak jadi ibu kota lagi, Malang nggak lantas kehilangan perannya. Kota ini tetap jadi pusat yang vital untuk perdagangan, budaya, dan agama. Ini jadi bukti kalau pengaruh Malang itu lebih dari sekedar kekuatan politik semata. Oke, sekarang kita lompat ke sebuah periode perubahan yang drastis banget, saat kekuatan global baru datang dan mengubah total tujuan dari kota ini. Coba bayangin perubahannya, dari yang tadinya pusat kerajaan Jawa yang disegani, Belanda mengubah Malang jadi mesin ekonomi perkebunan. Fokusnya geser total, dari kekuatan regional jadi pusat ekspor komoditas kayak teh. Ini benar-benar transformasi identitas yang total. Dan mereka melakukannya dengan sangat sistematis. Pertama, mereka kembangkan perkebunan besar-besaran. Terus, mereka bangun infrastruktur kayak jalan dan rel kereta api biar gampang angkut hasilnya. Lalu, Malang dijadiin pusat administrasi yang penting. Dan hasilnya, terjadilah urbanisasi yang pesat, yang membentuk wajah Malang modern. Era kolonial pun berakhir, Malang harus menemukan kembali identitasnya. Sekali lagi, tapi kali ini sebagai bagian dari negara yang baru merdeka, Indonesia. Setelah ratusan tahun berada di bawah kekuasaan asing, semangat perlawanan itu bangkit lagi di Malang. Kota ini jadi salah satu jantung perjuangan kemerdekaan. Jadi tempat berkumpulnya pejuang, lahirnya para pemimpin pergerakan. Ini bukti kalau DNA kepemimpinan dari masa lalu itu nggak pernah benar-benar padam. Oke, kemerdekaan sudah di tangan. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara membangun masa depan bangsa? Nah, jawaban Malang bukan lagi soal pedang atau perdagangan, tapi pendidikan. Para pemimpinnya sadar betul, untuk membangun bangsa, mereka harus membangun manusianya lebih dulu. Tahun 1963, ini jadi titik balik yang sangat penting. Berdirinya Universitas Brawijaya bukan cuma soal nambah kampus baru. Ini adalah deklarasi resmi Malang sebagai kota pendidikan. Momen ini langsung menarik talenta-talenta muda dari seluruh Indonesia dan menciptakan energi intelektual baru yang jadi ciri khas kota ini sampai sekarang. Jadi, setelah ribuan tahun melewati berbagai zaman, kerajaan, kolonialisme, revolusi, seperti apa sih wujud Malang hari ini? Ternyata, identitas modernnya itu ditopang oleh 2 pilar utama. Betul sekali. Hari ini, Malang dikenal kuat karena 2 hal ini, pendidikan dan pariwisata. Di satu sisi, ada universitas-universitas top. Di sisi lain, kota ini jadi gerbang utama ke destinasi wisata kelas dunia kayak Bromo dan banyak lagi. Dan yang bikin kota ini begitu hidup adalah perpaduan uniknya. Bayangin, Anda bisa menikmati keindahan alam pegunungan, seru-seruan di taman hiburan modern, wisata kuliner yang legendaris, sambil tetap bisa merasakan warisan budayanya yang kental. Semuanya ada di satu tempat. Nah, inilah jiwa Malang yang sesungguhnya. Mereka terus membangun gedung-gedung baru yang modern, tapi di saat yang sama mereka juga merawat peninggalan sejarahnya.
mulai dari artefak kuno Kanjuruhan sampai arsitektur peninggalan Belanda. Ini bukan soal mengganti yang lama, tapi membangun di atas lapisan-lapisan sejarah. Jadi kalau kita harus menyimpulkan kisah Malang dalam satu kata, kata itu adalah ketahanan atau resilience, kemampuannya untuk terus beradaptasi, menyerap pengaruh baru dan menemukan kembali jati dirinya, itulah rahasia kenapa kota ini bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Kisah Malang ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Bukan cuma untuk Malang, tapi juga untuk kita semua. Seiring sebuah kota terus modern, gimana caranya kota itu bisa menjaga jiwa dari masa lalunya tetap hidup? Ini tantangan abadi soal menyeimbangkan kemajuan dan tradisi.